Messi Lakers kaget dengan dampak bela timnas Indonesia. Messi Lakers mengaku kaget dengan dampak bela timnas Indonesia. Hal itu sangat terasa dalam akun media sosial pribadinya di Instagram yang berkembang secara pesat. Sebelum saya debut, pengikut saya hanya sekitar 140.000 dan sekarang kini mencapai 1,7 juta. Saya ditandai di banyak postingan dan video, itu gila, kata dari seorang Messi Lakers. Timnas Italia buka pintu lebar-lebar untuk Niccolò Zaniolo. Pelatih timnas Italia yakni Luciano Spalletti membuka pintu selebar-lebarnya untuk Niccolò Zaniolo. Spalletti mengatakan bahwa Zaniolo memiliki karakteristik yang mumpuni untuk membantu perjuangan Gli Azzurri. Zaniolo memang sudah cukup lama tidak mendapatkan tempat di kancah internasional. Penampilan terakhir Zaniolo terjadi pada uji coba melawan Ekuador di Red Bull Arena pada Juni 2024. Mikel Arteta jagokan MU juara Premier League. 13 pertandingan memasuki musim ini, Liverpool masih memimpin puncak klasemen. Mereka unggul 9 poin dari pesaing terdekatnya yakni Arsenal. Walau begitu, Mikel Arteta menjagokan Manchester United untuk meraih gelar juara Liga Inggris musim ini di bawah asuhan dari Ruben Amorim jika mereka bisa mempertahankan performa gemilang sampai akhir musim. MU pastikan Luke Shaw kembali dihantam cedera. Bek kiri MU Luke Shaw laki-laki mengalami cedera dan dipastikan tidak akan menjadi bagian dari skuad Ruben Amorim untuk pertandingan ketika berhadapan dengan Arsenal. Luke Shaw sejatinya kembali fit tetapi kembali mengalami masalah ketika kemenangan 4-0 pada akhir pekan lalu ketika berhadapan dengan Everton, dan dia tidak ikut dalam perjalanan bersama skuad MU ke London untuk menghadapi Arsenal. Arne Slot sebut Alisson Becker sebentar lagi sembuh. Nakoda Liverpool Arne Slot memberikan kabar bagus terkait proses pemulihan dari sang kiper Alisson Becker. Slot mengatakan Alisson kemungkinan bisa kembali merumput dalam 1 atau 2 pekan ke depan. Alisson telah menepi sejak Oktober lalu karena mengalami cedera hamstring. Beruntung Liverpool memiliki Kevin Kelleher yang tampil mengesankan dengan catatan 6 kali clean sheet dan hanya kebobolan 7 kali dalam 11 penampilannya di semua kompetisi. Maresca sebut 5 hingga 10 tahun lagi Chelsea akan kuasai Inggris. Manajer Chelsea Enzo Maresca menilai timnya bukanlah kandidat juara di musim ini. Namun juru taktik asal Italia tersebut mengatakan bahwa The Blues akan menjadi penguasa sepak bola Inggris dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Dengan rata-rata usia di atas 23 tahun, Maresca menilai Chelsea masih akan kesulitan bersaing karena kurangnya pengalaman. Namun lain ceritanya dalam beberapa tahun mendatang. Arne Slot sebut Liverpool belum pantas disebut calon juara. Manajer Liverpool Arne Slot merasa timnya belum layak disebut kandidat juara Liga Inggris. Hal ini karena musim masih panjang dan Liverpool masih akan menghadapi laga-laga sulit. Terlebih dengan absennya beberapa pemain tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Arne Slot. Piala Dunia antar klub, Man City di pot 1, Inter Miami berada di pot yang keempat. Piala Dunia antar klub 2025 telah menentukan pembagian pot. Man City berada di pot pertama dan Inter Miami berada di pot terakhir. Pot 1 berisi Man City, Real Madrid, Munchen, PSG, Flamengo hingga River Plate. Sedangkan pot 2 diisi oleh Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus hingga RB Salzburg. Lukaku disebut tak lagi seganas dulu. Mantan pemain Juventus Alessandro Marti menilai Lukaku tak seganas lagi ketika masih di Inter Milan dahulu, dan Antonio Conte pun diyakini tak puas dengan performa dari Lukaku. Lukaku mencetak total 50 gol dalam 3 musim yang digabungkan dari Chelsea, Inter dan juga AS Roma. Sekalipun kini ditangani oleh Antonio Conte, Lukaku belum tokcer usai menyumbangkan 5 gol saja. Tijani Rangers sepakat perpanjangan kontrak di AC Milan. Gelandang asal Belanda milik AC Milan Tijani Rangers telah mengkonfirmasi bahwa ia akan memperbarui kontraknya dengan klub raksasa Liga Italia tersebut. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Milan akan memperpanjang masa tinggalnya hingga musim panas 2030. Dijual murah, Barcelona siap kasih diskon untuk yang mau De Jong. Laporan dari Spanyol mengindikasikan bahwa Barcelona mungkin akan menjual Frenkie De Jong
Sebuah laporan menyebutkan bahwa Barcelona bisa menerima tawaran serendah 20 juta euro atau sekitar 335 miliar rupiah untuk pemain Belanda tersebut. Bahkan baru-baru ini dilaporkan bahwa Barcelona bisa membiarkan De Jong pergi dengan status bebas transfer agar mereka bisa mengurangi beban gaji tinggi dari sang pemain. Arsenal tertarik datangkan Dominic Calvert-Lewin. Arsenal dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk bisa mendatangkan penyerang Everton yakni Dominic Calvert-Lewin. Dengan kontraknya yang akan habis di Juni 2025, The Gunners berpeluang mendapatkan Calvert-Lewin secara gratis. Menurut laporan dari Football Insider, langkah ini dipertimbangkan oleh Mikel Arteta untuk bisa memperkuat lini serang timnya. Langkah ini memungkinkan Arsenal untuk bisa menambah opsi lini depan tanpa harus mengeluarkan biaya transfer. Gelandang jagoan Bundesliga jadi rebutan Madrid dan United. Laporan dari Sky Sport Deutschland, Hugo Larsson menjadi incaran MU. Sensasi gelandang milik Frankfurt tersebut juga menjadi target dari Real Madrid. Sementara klub Bundesliga tersebut dilaporkan akan menerima biaya sekitar 50 juta euro untuk bisa melepas talenta muda Swedia tahun depan. Pemain berusia 20 tahun ini sudah tampil lebih dari 50 kali untuk Frankfurt dan mencetakkan 6 gol serta memberikan 3 assist. Aksinya yang impresif bersama tim Bundesliga Jerman tersebut telah membantunya memperoleh tempat di tim nasional Swedia. Bursa transfer Januari, waktu penghakiman nasib dari Michael Mudryk. Ada kabar terbaru mengenai nasib dari Michael Mudryk. Chelsea dikabarkan telah membuat keputusan terkait masa depan dari sang pemain jelang bursa transfer Januari. Diklaim oleh Chelsea dengan senang hati membiarkan Mudryk pergi di bulan Januari nanti karena Enzo Maresca tidak terkesan dengan penampilannya. Mudryk telah memainkan total 73 pertandingan untuk Chelsea hingga saat ini di semua kompetisi. Namun ia baru mencetakkan 10 gol dan memberikan 9 assist. Mads Hilgers digoda gabung dengan Sevilla. Bek FC20 yakni Mads Hilgers dikabarkan sedang diincar oleh klub La Liga yakni Sevilla. Bahkan bos klub tersebut sempat mengatakan ingin mendatangkan pemain timnas Indonesia itu. Melansir laporan dari Football Premier, Mads Hilgers sedang diincar oleh beberapa klub dari Eropa. Bahkan raksasa Belanda PSV Eindhoven disebut paling berminat dengan bek timnas Indonesia itu. Lalu ada 2 klub lain yaitu Sevilla dari Spanyol serta Bolonya dari Italia. Piala AFF, Rafael Struijk bisa susul timnas Indonesia lebih cepat. Rafael Struijk bisa menyusul timnas Indonesia di Piala AFF 2024 lebih cepat. Awalnya sang pemain dijadwalkan menyusul pada babak semifinal. Pemain Brisbane Roar itu disebut bisa bergabung dengan timnas Indonesia pertengahan bulan Juni ini, dan itu berarti Struijk berkesempatan membela timnas Indonesia pada laga terakhir fase grup Piala AFF. Bayern Munchen tersingkir dari DFB Pokal. Harapan Bayern Munchen untuk meraih DFB Pokal berakhir dengan kekalahan dari Bayer Leverkusen. Bayern Munchen menyerah saat menghadapi Leverkusen pada babak 16 besar. Tim tuan rumah kalah dengan skor tipis 0-1. Gol dari Nathan Tella di babak kedua menjadi satu-satunya pembeda saat tim asuhan dari Xabi Alonso memastikan tempat mereka di babak perempat final. Ruud van Nistelrooy awali debut manis di Leicester City. Debut Ruud van Nistelrooy sebagai manajer Leicester City berjalan cukup manis. Pria asal Belanda itu berhasil mempersembahkan kemenangan pertama untuk The Foxes. Melawan West Ham United di King Power Stadium, The Foxes menang dengan skor akhir 3-1. Jamie Vardy membuka skor di menit yang kedua, dilanjutkan dari Bilal El-Kosna dan juga Batson Daka yang menambah gol di babak kedua. Hasil ini mengakhiri 5 laga tanpa kemenangan dari Leicester City di Premier League. The Foxes sementara naik ke peringkat 15 klasemen dengan koleksi 13 poin. Paulo Fonseca puas dengan kemenangan AC Milan. Paulo Fonseca merasa puas dengan penampilan AC Milan yang tetap serius dalam kemenangan telak atas Sassuolo di ajang Coppa Italia. Milan sukses mencukur Sassuolo pada babak 16 besar Coppa Italia dengan skor akhir 6-1. Pertandingan itu sudah berjalan berat sebelah setelah 2 gol dari Chukwueze serta gol-gol dari Tijani Reinders dan juga Rafael Leao membuat Milan unggul 4-0 di babak pertama. David Calabria menambah gol kelima mereka
mereka di menit ke-11 setelah jeda. Meskipun Samuel berhasil mencetakkan gol hiburan 3 menit kemudian, sebelum akhirnya Tammy Abraham menutup kemenangan dengan skor akhir 6-1. Barcelona kembali ke jalur kemenangan. Barcelona kembali ke jalur kemenangan lewat performa impresif di markas Real Mallorca. Pasukan dari Hansi Flick menang 5-1 atas Mallorca. Ferran Torres mencetakkan gol pertama di menit ke-12, tetapi kemudian Vedat Muriqi menyamakan kedudukan di menit ke-43. Sedangkan di babak kedua, Barcelona mengamuk dan mencetakkan 4 gol lagi lewat brace dari Rafinha dan juga gol dari Frenkie de Jong serta dari Pau Victor. Tambahan 3 poin ini penting bagi Barcelona untuk bisa menjaga posisi di puncak klasemen.